Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ayah dan bunda sekalian, ibu dan bapak, umi dan abi, juga eh, para guru rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk upgrading diri, untuk upgrading ilmu, upgrading doa, upgrading amal, upgrading upgrading ibadah kita, dan juga kita masih diberi kesempatan untuk memanfaatkan sisa usia yang semakin berkurang ini jatahnya untuk memberikan efek positif sebesar mungkin kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita, anak-anak kita, lingkungan kita, dan juga dakwah Islam secara umum. Maka insya Allah eh, di awal hari yang penuh berkah ini juga, ya tak lupa kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah senantiasa limpah ruahkan salawat dan salam kepada suri tauladan kita, kedua uswah kita, imam kita, imamnya para nabi dan rasul, baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga terlimpahkan kepada keluarga-keluarga beliau, dan juga para sahabat-sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk ke dalam hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dan mudah sekalian, eh, ini mengawali mungkin tahun semester baru begitu ya. Kita mencoba untuk berikhtiar meningkatkan usaha pendampingan supaya kita bisa menjadi orang tua yang asyik, anak hafiz, dan hidup penuh berkah dunia akhirat, insya Allah, gitu ya. Sebagaimana yang kita telah sama-sama ketahui, ayah bunda, anak adalah titipan Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada orang tua, dan setiap amanah atau titipan pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan orang tua punya andil besar dalam menentukan masa depan anaknya. Hadis yang disepakati kesohihannya, muttafaqun alaih, dijelaskan oleh Nabi, ma min maulidin illa yuladu alal fitrah wa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Tidaklah seorang bayi dilahirkan melainkan dalam keadaan fitrah bertauhid, maka kemudian kedua orang tuanya lah yang punya pengaruh menjadikan dia sebagai Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Karena anak adalah investasi orang tua, bahkan investasinya adalah investasi yang paling mahal dan aset yang paling berharga, begitu ya. Dan jika didik dengan baik, dengan benar, maka jerih payah, pengorbanan, tenaga, pikiran, waktu, biaya, itu tidak akan sia-sia. Dan orang tua akan menjadi ladang kebaikan, bahkan menjadi pabrik pahala bagi kedua orang tuanya, insya Allah. Semoga anak-anak kita demikian. Dan semoga kita juga menjadi demikian untuk orang tua kita. Dan investasi yang tertanam ini bisa terus mengalir bahkan ketika orang tua sudah meninggal. Ketika itu sudah meninggal, pabrik pahala akan terus berproduksi. Dan betapa bahagianya ketika ada orang tua yang memiliki anak yang mampu menjadi mesin pencetak pahala yang tiada henti untuk memuliakannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan anak mencetak anak soleh itu otomatis juga akan menjadi jalan amal jariah kita, baik mereka mendoakan maupun tidak, karena amal yang dilakukan itu berbuah pahala yang mengalir setiap dilakukan dan juga setiap yang ngajar. Makanya mungkin sebagian di antara para ulama itu berusaha keras untuk mengingatkan para orang tua agar apa? Di awal-awal pertumbuhan mereka, usahakan Al-Fatihah itu terajarkan kepada anak-anaknya langsung dari lisan orang tuanya, ibunya atau bapaknya, atau bahkan berdua. Kenapa? Karena Al-Fatihah ini akan dibaca sebagai rukun sholat yang kita ketahui, kemudian dalam banyak banyak keterangan bisa dijadikan sebagai syifa ketika sakit, baik medis maupun non medis. Ketika mereka baca di banyak event, di banyak tempat, di banyak waktu, maka mereka akan tetap, para orang tua akan tetap mendapatkan pahalanya. Dan ini luar biasa. Maka ketika kita ingin anak kita soleh,
maka kemudian kita perlu memastikan kita juga ada dalam upaya berubah, bermetaforfosa menjadi orang tua yang soleh. Sebagaimana dikatakan oleh Sa'id bin Al-Musayyib, wahai anakku, sungguh aku terus menambah sholatku ini karenamu, agar kamu menjadi soleh. Maka kita boleh nambah tahajud kita. Kita juga bisa niat saum dengan niat apa? Supaya ini amal soleh yang dijadikan tawasul untuk membuat anak-anak kita lebih kondusif, lebih mengarah ke keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada ketaatan dan kepada kesemangatan untuk beribadah. Dan karakter dan perilaku anak itu ternyata memang tidak murni dibentuk oleh akalnya, tapi oleh kebiasaan keluarganya. Ada teori repetisi ya, repetition yang berlaku gitu. Ketika anak dibiasakan dengan sesuatu dan itu terjadi pengulangan, maka pengulangan itu akan membentuk dia menjadi seperti itu. Dan untuk merubahnya, jika ternyata memang masih ada habit-habit negatif, maka perlu ditimpa dengan kalau nggak minimal sama, harusnya lebih banyak daripada repetisi yang dilakukan untuk membentuk karakter pertamanya. Tapi kita bisa dibantu dengan percepatan, dengan memohon Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahnya dengan doa, dengan istighfar, dengan sedekah. Ini juga salah satu di antara ikhtiar supaya anak kita memiliki perubahan yang signifikan. Dan Ibnu Qayyim pernah menyampaikan dalam Tuhfatul Maudud, rusaknya anak-anak umumnya adalah karena kerusakan kesalahan orang tua yang kurang memperhatikan atau tidak memperhatikan atau tidak mengajarkan kewajiban-kewajiban agama dan sunnah-sunnah kepada anak-anak mereka. Kita saksikan salah satu fenomena yang beredar, yang banyak kita temukan adalah anak-anak banyak yang makan sambil berdiri pakai tangan kiri, begitu ya, menguap tidak ditutup, begitu ya. Belum lagi kemudian teriakan-teriakan ketika dipanggil, kemudian ketidaktaatan, pembangkangan, melawan. Ini semuanya tidak lepas dari ternyata bisa jadi ada peran segitiga yang harus dioptimalisasi. Demikian dalam beberapa kitab adab ulama-ulama terdahulu disebutkan. Tiga segitiga itu adalah orang tua, berikut mungkin juga pola pengasuhannya, pengetahuannya, pengajarannya, pembimbingannya, pembinaannya di rumahnya. Kemudian sudut segitiga yang kedua adalah sekolah, guru. Guru bisa sekolah, bisa kurikulum, bisa juga guru-guru dan sebagainya. Yang ketiga, segitiga yang ketiga adalah lingkungan. Teman-teman yang disebutkan oleh Nabi bisa menimbulkan pengaruh positif kah atau negatif kepada anak kita ketika mereka apalagi tidak kita bekali dengan filter yang baik. Ini teman boleh berkenalan tapi tidak boleh terlalu dekat misalkan. Ini teman berpengaruh positif, maka perbanyak interaksi. Ini teman yang anak-anak kita bekali supaya mereka bisa melakukan penilaian dan juga memfollow up tindakan dengan benar. Ini eh, teman malah menyuruh untuk melakukan hal-hal yang negatif. Maka kita perlu arahkan, perlu batasi, perlu bina dengan baik anak-anak kita. Dan para guru yang mulia, para orang tua yang mulia, ketika mungkin kita karena kesibukan, karena aktivitas yang mungkin segudang begitu ya, banyak, sehingga sebagian kita terkadang tidak punya waktu untuk fokus mendidik anak-anak kita. Tidak punya fokus untuk membersamai mereka, bercanda dengan mereka, bermain dengan mereka, begitu ya. Kemudian mungkin juga memandu kelemahan-kelemahan mereka untuk diperkuat. Kemudian mereka juga diberi batasan rambu-rambu, kalau begini, kalau begitu, dan sebagainya. Maka perlu kita ketahui bahwa di luar sana ada pihak-pihak tertentu yang siap memberikan seluruh waktunya, bahkan bukan cuma waktunya, tenaganya, pikirannya, bahkan biayanya untuk merusak anak-anak kita. Nggak, kita perlu benar-benar ekstra mengawalnya. Ini disebutkan oleh eh, hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Ali. Kata Nabi,
siapa yang baca Quran dan menghafalnya, kemudian menghalalkan apa yang dihalalkan, mengharamkan apa yang diharamkannya, maka Allah akan masukkannya ke dalam surga dan Allah menjaminnya untuk memberikan syafaat kepada 10 orang keluarganya yang kesemuanya telah diwajibkan masuk neraka. Ini luar biasa sekali berita gembira dari Nabi SAW bahwa didikan anak-anak kita dengan Al-Quran sampai mereka pada tingkat membacanya mahir, menghafalnya bagus, bahkan mungkin terus berproses menuju ke kesempurnaan, ke penyelesaian. Bahkan mereka tidak hanya cukup dengan membaca dan menghafal saja, karena itu masih capaian akademik, tapi kita perlu memastikan bahwa mereka pun mengerti apa yang dibaca, ya, menghalalkan apa yang dihalalkan, mengharamkan apa yang diharamkan. Ini tanda mengertinya mereka dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran yang menjadi petunjuk itu sendiri bagi orang-orang beriman. Dan ini tidak bisa lepas dari peran waktu mereka banyak bersama siapa. Di segitiga pada kitab-kitab adab yang tadi kami sampaikan, mereka banyak di mana? Mereka banyak bersama temankah? Mereka banyak di rumah bersama orang tuakah? Mereka banyak bersama sekolah, di sekolah, guru, dan lain dan sebagainya. Ini sangat berpengaruh dan perlu kita pastikan, kita perhatikan ada efek-efek negatif yang muncul nggak di waktu kebersamaan anak-anak dengan teman-temannya, dengan lingkungan sekolahnya, atau dengan eh, keluarga. Dan dalam kitab Fadhail Quran, Syekh Al-Kandahlawi bahkan menjelaskan, Hafiz Quran yang memiliki keutamaan masuk surga itu diantaranya bahkan bisa memberikan syafaat kepada 10 orang yang fasik dan banyak berbuat dosa besar, tapi bukan dosa syirik. Dan tidak untuk kaum musyrikin, bukan pelaku dosa syirik. Karena pelaku dosa syirik sudah jelas ya, jika meninggal, keburu meninggal tidak sempat bertaubat, maka akan dikekalkan dalam nerakanya. Nauzubillahimin dzalik. Dan ternyata hafalan Al-Quran, kalau kita perhatikan, benar-benar menjadi investasi dunia dan akhirat kita untuk anak dan keluarga bahkan, gitu ya, sebagaimana di hadis sebelumnya yang kami sudah sampaikan. Ini beberapa kisah inspiratif, hanya sekilas saja, begitu ya. Ada keluarga Pak Rahmat di sebuah kota, begitu ya, yang beliau ini tukang ojek online, tapi berusaha keras untuk gigih mendampingi anaknya menghafal dengan metode hafalan-hafalan yang beliau kuasai sambil mengantarkan makanan, mengantarkan penumpang. Qadarullah anaknya di usia 12 tahun hafal 30 juz. Kisah yang lain, Ibu Lilis, penjual kue keliling, menjadikan hafalan Quran sebagai rutinitas keluarga saat subuh dan maghrib. Anaknya ingin menjadi penghafal Al-Quran dengan prestasi akademik yang gemilang. Ada juga Pak Arman, seorang buruh tani sederhana yang setiap hari mengulang hafalan anaknya di ladang. Meski hidup sederhana, anaknya alhamdulillah Allah mudahkan bisa menjadi hafiz penjaga Al-Quran terbaik di pesantren. Banyak orang tua yang memiliki persepsi kurang tepat mengenai pendidikan Al-Quran anak. Ini mungkin yang mudah-mudahan pada kajian kesempatan ini kita bisa sama-sama belajar meluruskan pandangan supaya kita dapat panduan praktis bagaimana ikut berkontribusi mendukung optimalisasi anak-anak kita supaya menjadi generasi yang cinta Al-Quran insya Allah. Nah, ini judul kita, insya Allah orang tua asyik, anak hafiz hidup berkah. Bapak Ibu sekalian, dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dijelaskan bahwa Nabi pernah bersabda, sebaik-baik ibadah umatku adalah baca Al-Quran. Afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Maka pada redaksi yang sudah jelas Nabi katakan ini sebaik-baik ibadah, maka sudah menjadi kewajiban bagi kita, sudah menjadi tuntutan bagi kita orang beriman yang berittiba kepada Nabi untuk berusaha keras menjadikan baca Quran menjadi agenda penting utama kita di setiap hari kita. Bukan waktu sisa, tapi kita bahkan meluangkan waktu. Bukan mencari waktu luang, tapi kita meluangkan waktu kita. Taruh, kita plot 1-2 waktu, misalkan ya, tidak perlu lama, mungkin 15 menit, atau mungkin setengah jam, atau mungkin bahkan sekedar 10 menit, atau bahkan 10 ayat, begitu ya. Kita sempatkan, kita coba tingkatkan, tambah frekuensinya, ini menjadi amalan-amalan terbaik bagi kita, insya Allah. Dan Nabi dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dinyatakan, siapa yang ingin mengetahui seseorang mencintai Allah dan Rasulnya, maka perhatikanlah kecintaan dia kepada Quran. Sungguhnya, jika dia mencintai Al-Quran, maka
dia sudah menjadi apa terlihat bukti cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini keluarga yang juga bersama guru bisa menjadi fasilitator kedekatan anak dan keluarganya dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan program Al-Qur'an. Di sini dalam hadis riwayat Ibnu Huzaimah dijelaskan, siapa yang menjaga sholat fardu, Allah tidak akan catat dalam golongan orang-orang yang lalai. Siapa yang baca 100 ayat di malam hari, maka ia akan dicatat dalam golongan orang-orang yang taat. Maka mudah-mudahan kita bisa terus mengkondisikan keluarga kita, anak istri kita, untuk supaya apa? Minimal setiap hari tidak kurang dari 100 ayat. Dan disunahkan dibaca di malam hari. Afdolnya lagi kata Imam Nawawi dan banyak ulama, dibacanya di dalam sholat. Ini ada lipatan fadilah-fadilah yang akan didapatkan insya Allah. Maka ini salah satu di antara tema penting kita sebagai adab orang tua agar apa jangan sampai kita tuh menganggap kewajiban kita itu hanya sekedar menjadi sebab terlahirkannya anak. Tapi kita bisa memaknai bahwa ternyata hadirnya anak satu, dua, tiga, empat terus sampai mungkin sebanyak mungkin begitu ya. Ini adalah ladang amal. Dan karena itulah maka sebetulnya kewajiban kita itu bukan hanya melahirkan, memberikan modal secara fisik, asupan makan dan minum yang memang dibutuhkan, dan itu adalah kewajiban menafkahi. Tapi tidak kalah pentingnya adalah harusnya kita juga punya perhatian terhadap makanan spiritual rohani kita, batin kita. Ada keyakinan, ada keimanan, ada kemuliaan akhlak sebagai ekspresi dari keimanan itu. Maka mari jaga akhlak kita, ayah dan bunda sekalian. Kenapa? Jadikan anak-anak merasa secure ya, merasa nyaman dengan kita, merasa kita menjadi tempat curahan apa? Curahan keluhan, kemudian curhatan begitu ya. Jadilah kita bestie begitu ya, sebaik-baik teman dekat yang akan selalu bersamanya, mereka menjadi tidak asing lagi. Kemudian kita juga menyiapkan diri untuk mendengar, mendengar dan didengar gitu ya. Dan juga kita memberikan keteladanan, memberikan contoh. Jaga, upayakan agar apa? Kecintaan kita terhadap Al-Quran, kecintaan anak-anak kita terhadap Al-Quran tidak berkurang. Atau bahkan mungkin malah hilang. Karena sebab apa? Bisa jadi sebagian yang disebabkan mereka tidak suka Al-Quran karena sikap dan perkataan kita yang buruk, yang berdampak terhadap berkurangnya kecintaan anak-anak terhadap Al-Quranul Karim. Anak-anak menghafal Al-Quran adalah umat Kanjeng Nabi yang harus kita perlakukan dengan baik. Maka besar kecilnya kecintaan mereka terhadap Al-Quran tergantung bagaimana kita memperlakukan mereka. Ada berikutnya yang sangat dianjurkan adalah hindari ucapan atau tindakan yang bikin anak minder, takut, mungkin juga sedih berlebihan, atau mungkin over juga begitu ya, over confidence gitu ya, atau mungkin apa terlalu banyak memuji sehingga menyebabkan justru malah muncul penyakit-penyakit hati, ujub, takabur, sombong dan sebagainya. Maka kita perlu mengingat bahwa mereka itu sebetulnya kecil tapi punya hati yang besar. Maka hindari apapun yang membuat hati mereka ciut, membuat hati mereka menjadi down karena sebab mungkin bentakan kita, karena sebab mungkin ucapan kita atau tindakan kita. Maka banyak-banyaklah bersenyum sebagai sodakoh juga agar anak-anak benar-benar tahu kita itu benar-benar sayang kepada mereka gitu ya. Maka di sini orang tua salah satu tuntutannya adalah menjadi panutan, menjadi tuntunan bukan tontonan begitu ya. Baik itu cara bicaranya, cara berpakaiannya, bahkan hingga mungkin sebagian ada yang aktif dengan postingan media sosial. Semua ini diperhatikan oleh mereka, semua ini dipelajari oleh mereka, semua ini ditiru oleh mereka. Maka kalau ada anak-anak suka jerat-jerit, mungkin pengaruhnya bisa jadi disebabkan oleh apakah di rumahnya ada yang demikian atau di lingkungan yang tadi segitiga itu ya, atau di lingkungan sekolahnya atau mungkin di lingkungan teman-temannya. Ini semuanya sangat berkaitan. Kalau kita perhatikan juga perlu kita melakukan manajemen emosi begitu ya. Hindari drama atau konflik terbuka karena nama baik kita ada cerminan profesionalisme kita sebagai orang tua. Maka ya tadi mungkin ada marah yang harus diredam di depan mereka. Ada kesedihan yang harus mungkin
tidak ditunjukkan di depan mereka begitu ya, dan tunjukkan bahwa kita memang benar-benar punya skill untuk mengelolanya dengan baik. Agar apa? Agar mereka ketika ternyata mengalami hal yang serupa, mereka melihat ayah bundanya sudah memang juga melakukan sikap-sikap terbaik sehingga mereka mengikutinya. Maka anak-anak itu merekam dan mencontoh ya apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Maka jadilah role model yang keren, insya Allah ya, bagi orang tua, bagi guru, bagi pengajar, pendidik, bahkan mungkin bagi lingkungan. Jadi tugas utama kita ya dan Bunda bukan hanya sekedar ngajarin literasi, numerasi begitu ya. Tidak melulu ke akademik atau bahkan mungkin upaya meningkatkan kualitas akal mereka, tapi kita juga harus punya peran. Salah satu yang paling penting adalah harus menjadi penyemangat mereka. Apalagi ketika mereka punya masalah, kita adalah orang yang terdekat dan tercepat. Kalau kita dekat tapi kurang cepat, maka bisa jadi peluangnya diambil oleh teman mereka yang notabene bisa jadi mungkin ya ketika pertemanannya kurang terseleksi dengan baik, ternyata ini bisa menyebabkan sebagian di antara kasus yang muncul. Kaget luar biasa, seorang ibu mengeluhkan kepada seorang ustadz, kenapa anaknya yang SMA, seorang putri, tadi di sekolahnya di sekolah Islam, di SD-nya, itu murtad. Nauzubillahimin zalik. Kenapa? Bisa jadi kalau kebayang sama kami itu dalam kondisi sedih, dibully, mungkin juga ingin dikasih pelajaran oleh teman-teman yang muslim yang lain, ternyata ada yang merangkul, ada yang menjadi tempat curhatan mereka, bahkan mereka berbuat sangat baik walaupun tidak dengan alasan agama begitu ya. Kamu kalau nggak ada yang nerima, aku terima, aku apa tidur aja di rumah aku, makan nggak usah dipikirin, perlu apa nggak usah dipikirin. Kalau mau sholat kita kita siapkan mau kenanya, apanya kita ini kan, dan akhirnya ternyata mungkin karena imannya lemah bisa menyebabkan akidah berpindah. Nauzubillah min dzalik. Ayah dan bunda sekalian, bisa jadi mungkin sebagian di antara kita itu ada yang mungkin punya penghasilan tidak seberapa begitu ya. Tapi ketika kita mencurahkan perhatian bahkan untuk mengkursusin, untuk mengantarkan anak menuju kepada kedekatan dengan Al-Quran, maka berkah, berkah Al-Quran ini akan menjadi begitu besar dan bisa jadi tidak akan mengalami kehabisan hingga anak-anak cucu kita kelak, insya Allah gitu ya. Dan diyakini bahwa pengabdian, perjuangan, pengorbanan, dan usaha kita sebagai orang tua ini, mungkin dengan keringat, darah, dan air matanya, banting tulang, waktu, tenaga, pikiran, biaya yang kita keluarkan, insya Allah ini menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keturunan kita akan mendapatkan berkahnya, akan dimudahkan untuk mempelajari, memahami, menghafal, dan istiqomah bersama Al-Quran, dan berhasil menyandang status ahlullah fil ard. Dalam hadis yang sahih dijelaskan, Nabi pernah menyampaikan bahwa ternyata di dunia ini, kata beliau, ada keluarga-keluarga Allah dari kalangan manusia. Siapakah mereka? Ahlul Quran. Ahlullahi wa khasatuhu. Ahlul Quran bisa menjadi keluarga Allah. Maka Al-Quran ini menjadi penyelamat bagi kita, menjadi syafaat bagi kita nanti di akhirat ketika kita tidak bisa lagi membacanya, tidak bisa lagi mentadaburinya karena kita sudah meninggal mungkin pada waktunya nanti. Tapi kemudian tiba-tiba kuburan kita diterangi, kuburan kita dimudahkan urusannya, kalaupun sedang diazab jadi dikurangi bahkan dibebaskan begitu ya. Kemudian ternyata juga diluaskan sejauh mata memandang, diberi pakaian dari surga, dikasih permadani alas dari surga. Siapa yang tidak indah? Bahkan mereka dalam beberapa riwayat dijelaskan oleh Nabi akan dibersami seseorang yang sangat cakep atau cantik begitu ya rupanya, dan bikin sejuk orang yang melihatnya. Sampai nanti insya Allah kita atau mungkin anak kita akan berkata, siapa engkau? Sungguhnya ditemani oleh engkau membuat hati sejuk, membuat hati senang, membuat hati tenang begitu ya. Maka mereka berkata, aku adalah Al-Quran yang kau baca. Dijadikan sebagai teman bagi sohibnya, bagi sahabatnya. Ya insya Allah kita mudah-mudahan termasuk di antaranya. Jadi beberapa manfaat bacaan Al-Quran yang kita bisa juga edukasikan,
kita bisa sampaikan pada anak-anak kita, bisa mendapatkan peroleh derajat yang tinggi, atau ditinggikan derajatnya kepada orang tuanya, akan mendatangkan syafaat, dapat pahala yang besar, dinaungi oleh malaikat, dan menghilangkan penyakit hati, bahkan penyakit medis gitu ya. Dan inilah yang mungkin salah satu habit yang harusnya kita bangun di keluarga kita. Kita, pasangan kita, anak-anak kita. Supaya apa? Makin banyak baca Al-Quran, memanfaatkan waktunya dengan banyak baca Al-Quran. Minimal, kalau misalkan mungkin seorang ibu mengeluhkan saya sedang kebetulan sedang tidak baca Al-Quran, sedang apa berhalangan begitu ya. Maka jangan sampai kita juga ketinggalan dari mendapatkan pahala mendengarkan bacaan Al-Quran. Kita bisa setelkan murotal dan menyetelkan murotal nggak ada masalah sama sekali begitu ya. Dibolehkan. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan kalau kita mendengar ayat Al-Quran dengan baik yang dibacakan, maka kita dapat pahala sebagaimana yang membacanya. Masya Allah. Barakallah. Maka kekuatan dahsyat Al-Quran, walaupun mungkin Al-Quran ini terlihatnya diam, tapi jika diteliti, dipelajari, dikaji, bahkan banyak diamalkan, ini menjadi sangat luar biasa. Yang tersengat kalajengking Allah sembuhkan dengan segera, kanker, tumor, kemudian sakit-sakit medis dan non-medis, bahkan ginjal, kemudian diabetes, bahkan ada tulang patah, tulang ekor patah. Ini semuanya dengan izin Allah SWT dalam pengalaman-pengalaman para terapis. Ini banyak sekali mendapatkan keberkahan dari Al-Quran itu. Maka kewajiban orang tua yang lain adalah mari kita tambah perhatian kita pada anak kita. Berikan perhatian pada anak yang apalagi kalau terlihat tiba-tiba pulang sekolah yang tadinya ceria jadi murung, yang tadinya semangat jadi kurang semangat. Maka ada sesuatu yang harus digali. Dan bagaimana akan bisa menggali jika ternyata anak-anak nggak dekat dengan kita. Bahkan bisa jadi mereka, nauzubillah, mungkin akan memilih teman-teman yang kurang baik yang menjadi teman walau hanya sekedar ingin didengarkan. Harusnya yang menjadi pilihan pertama dan utama mereka mendengar mereka itu adalah orang tua, adalah kita-kita. Kalau ternyata orang lain ada yang mengambil peran itu, ini bisa jadi berbahaya. Bagaimana jika ternyata karakternya, jika ternyata akidahnya, jika ternyata mungkin perilakunya itu semuanya perilaku-perilaku yang tidak baik, ini akan berpengaruh besar. Maka ini yang disampaikan oleh Nabi ya, hadis riwayat Imam Muslim, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan menjadi syafaat bagi yang membacanya, bagi sohibnya, bagi yang menjadi sahabatnya. Bagaimana sahabat? Sahabat yang baik itu pasti akan ingin selalu banyak menghabiskan waktu bersamanya gitu ya, berdiskusi yang manfaat, melakukan amal-amal yang manfaat, ketaatan, ini sahabat. Maka mari sebagai orang tua dan bunda, mari kita upgrade iman kita, ilmu kita untuk supaya apa? Kita bisa melakukan peningkatan karena dunia anak itu terus berubah berikut permasalahannya, perkembangannya, hambatannya, tantangannya, rintangannya. Maka kita juga harus menambah ilmu kita untuk menyeimbangi perjalanan dan perkembangannya. Maka bisa jadi salah satu ikhtiar yang ikut pelatihan, baca buku, diskusi, mengkaji parenting yang sudah banyak pakar juga yang mengemuka di dunia di Indonesia ini gitu. Mari kita mungkin duduk juga sejenak merancang kembali program-program peningkatan kualitas dan kuantitas interaksi kita dengan Quran, baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya yang sudah dijelaskan, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, kemudian berusaha untuk istiqomah. Yang namanya istiqomah itu jika ada satu hari target terlewat, maka kita harus menebusnya di hari berikutnya. Misalkan ada yang punya target odoj eh, satu juz satu hari, ternyata mungkin karena sedang safar, karena sakit dan sebagainya, sehingga hari kedua atau hari ketujuh misalkan dia tidak melakukannya, maka pada hari ke-8 atau hari ketiganya, hari setelahnya pokoknya itu kemudian dia menambah jadi 2 juz tilawahnya. Kalau kita biarkan lewat begitu saja, keistiqomahannya menjadi kurang kurang terlatih. Ini maaf tadi sudah. Jangan lupa, mari kita juga punya program menguatkan iman, mengawali hari dengan istighfar 100 kali, tilawah dan doa. Biarkanlah Allah memberikan berkah dan menurunkan atau menyuntikan energi positif kepada anak-anak kita. Ini penting, ayah dan bunda, untuk memastikan
kita selalu mengupayakan setiap pagi kalau bisa sebelum beraktivitas, anak-anak kita ajarin istighfar. Anak-anak ajarin aja yang nggak usah terlalu sulit bagi mereka. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bersama-sama, biasanya mungkin sebagian antara kita ada yang eh, mengikuti apa yang dilakukan oleh sahabat Muaz bin Jabal. Sholat berjamaah di masjid bersama Rasulullah saat itu kemudian beliau bergegas untuk kemudian keluar dari majelis, keluar dari waktu zikir, dan ini sempat sampai ditanyakan oleh Rasulullah. Ternyata kata sahabat Muaz, ya Rasul, aku nggak mau ketinggalan sholat bersamamu, tapi kaumku atau mungkin keluargaku sudah menungguku, sehingga aku sholat lagi di rumah mengimami mereka. Dan itu dibolehkan dalam fikih, dalam syariat. Maka kemudian kita bisa manfaatkan misalkan di waktu subuh untuk apa? Untuk kita buka kitab hadis, Riyadhus Shalihin, Arba'in, Bulughul Maram, mungkin buku-buku yang lain. Mungkin juga bisa ngadres apa Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, dan seterusnya. Untuk supaya apa? Satu dua hadis dibacakan, kita ngumpul semua dengan anak-anak, istri dan anak-anak dapat pahala berjamaah juga kita berikan peluang itu. Kemudian setelah nggak usah terlalu lama, dipahami, diskusi, udah beres, baru kemudian eh, kita minta mereka untuk beristighfar. Kalau misalkan mau sambil beraktivitas selama bukan di tempat yang terlarang, maka istighfar boleh dilakukan sambil duduk, sambil berdiri, sambil berbaring bahkan gitu ya. Tambahin dengan tilawah dan doa kita perbanyak. Maka mari kita menjadi orang tua yang nggak cuman ngomong dan nyuruh, nggak cuman mungkin tunjuk sana, tunjuk sini ya, tapi kita perlu juga menyediakan waktu untuk apa? Mendengarkan cerita mereka, walaupun mungkin bisa jadi dalam pandangan kita ini nggak berkualitas banget dan sebagainya, tapi bisa jadi terselip pesan-pesan penting dari si anak untuk supaya kita aware ya, kita perhatian banget terhadap mungkin masalah-masalah urgent yang mereka mereka miliki. Dan anak bisa jadi cepat bosan untuk mungkin duduk lama, maka jangan mengadakan kegiatan yang memang membuat mereka cepat bosan. Bisa divariasikan dengan bernasyid, mendengarkan nasyid, variasi kegiatan, bebersih, kemudian pasti mungkin hal-hal yang lain, menggambar, mewarnai sambil bercerita ini juga bisa menjadi jalan apa peningkatan kualitas komunikasi kita dengan anak. Manfaatkan teknologi, ada banyak video edukatif. Jangan biarkan anak kita nonton sendiri YouTube dan sebagainya tanpa kontrol. Karena kasusnya yang saya hari ini baru share adalah ternyata, mohon maaf izin menyampaikan, sebagai pelajaran bagi kita, ada seorang umahat, beliau yang mengatakan bahwa ditemukan ada anak 4 tahun mensodomi anak 4 tahun yang lain. Ternyata salah satu sebabnya adalah teredukasi oleh apa yang mereka lihat. Sangat berbahaya sekali. Dan ini bisa jadi bahaya, bisa jadi banyak manfaat bagi kita. Ya. Kemudian ini untuk modal komunikasi kita, meningkatkan kualitas komunikasi adalah gunakan bahasa yang mudah dipahami, lembut, tetap, sopan, menyenangkan, begitu ya. Kalau ada konflik kecil di antara mereka, jangan langsung marah, jangan langsung temperamen kitanya juga, begitu ya. Kita duduk bersama, kita cari penyebabnya, kemudian mintakan pendapat mereka, kira-kira kalau begini menurut Teteh, menurut AA, menurut Mas, menurut Mbak, menurut Ade, eh, menurut Ade bagusnya gimana? Kalau mereka bingung, jangan biarkan mereka bingung. Kita berikan arahan. Kalau menurut Abi sih, menurut Umi sih, kemudian coba ada pikir, kira-kira kalau ada diberi permisalan, diberi perumpamaan, ini semuanya perlu ada waktu-waktu juga untuk membuat anak kita terupgrade begitu ya, ilmunya, amalnya, pemahamannya, pemikirannya. Nah, ini gunakan 3T ya, tenang dulu, tanya baik-baik, tindak dengan bijak. Tantangan pasti ada, kita juga mengalami bunda sekalian ya, dari anak-anak yang mungkin bisa jadi ada yang sulit diatur, banyak tuntutan, mengeluh, temperamen, bikin kesal, tantrum, dan sebagainya. Ini semuanya tidak lepas juga dari dinamika kehidupan yang memang ada di sekitar kita. Dan ingat, tantangan adalah peluang berproses menjadi lebih baik. Fokus pada hal positif, ini menjadi pegangan kita, begitu ya. Bahwa jangan sampai masalah itu mendominasi kita, bahkan membuat kita seakan-akan berkata, wahai Allah, saya punya masalah besar. Tapi balikan keadaan, balikan mindsetnya, bahwa katakan kepada masalah sebesar apapun itu, bahwa aku punya Allah yang maha besar. Sehingga kebersamaan bersama Allah perlu terus dipupuk, perlu terus ditingkatkan,
perlu terus diupayakan secara maksimal. Tiap anak yang kita bimbing, ayah dan bunda sekalian, ini bisa jadi pemimpin besar Islam esok malam, esok begitu ya. Maka kita juga mungkin dalam dinamika kehidupan, terkadang mungkin ada pada kondisi capek, stres, mungkin juga banyak pikiran di kantor, di tempat kerja, di jalan. Tak tahu kita, mungkin ayah kita, ibu kita yang mungkin beraktivitas mencari tambahan maishah begitu ya. Itu dimarahin orang, tersenggol, kemudian mungkin ada perasaan sedih, campur semuanya. Maka ada waktunya kita kalau bisa mempunyai waktu untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak zikir. Ambil nafas, jangan lupa keluarkan. Kemudian inilah perjuangan jangka panjang, ingat begitu ya. Dan setiap langkah kita menjadi guru, guru di sekolah, kalau guru di rumah kan orang tua, begitu. Maka jangan lupa terus untuk berdoa sebelum dan sesudah mengajar, mendidik, begitu ya. Dan mari kita tawakal setelah usaha maksimal, anak-anak adalah amanah, biarlah Allah yang membimbing mereka. Ini salah satu doanya ya, Allah jadikan kami orang tua yang sabar dan penuh cinta, agar anak-anak kami tumbuh menjadi manusia yang berguna. Godaan juga banyak, ayah bunda ya. Ada rasa malas, konflik, sampai pada gadget. Tapi kita punya misi besar, maka apa yang harus kita lakukan? Fokus pada tujuan, mencetak generasi hebat dengan hati yang ikhlas, gitu ya. Ini beberapa quote, man alima ilman kana lahu ajrun daimun. Siapa yang mengajarkan ilmu maka ia akan tetap mendapatkan pahala yang terus-menerus. Tadi kita bahasakan di awal dengan pabrik pabrik pahala begitu ya, yang akan terus berproduksi. Dan kesabaran ini adalah kunci keberhasilan dalam segala hal. Asobru miftahun najahi fi kulli syai. Ini juga education is the most powerful weapon to change the world. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Dan para orang tua, kalian adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Tetaplah semangat, tetap ikhlas, dan tetap kreatif. Setiap senyuman dan keberhasilan anak-anak adalah hasil dari kerja keras kalian. Kalian luar biasa. Semangat. Kalau bukan kita yang mendidik generasi masa depan, siapa lagi? Gitu ya. Ini beberapa kebiasaan buruk. Mungkin kami akan menutup eh, dengan beberapa poin penting sebagai bahan tadabbur buat saya pribadi dan juga kepada ayah dan bunda sekalian dan juga hadirin. Ada beberapa kebiasaan yang harus kita perhatikan untuk kita mulai atur begitu ya. Kurang sabar, ini juga bisa menjadi sebabnya adalah mungkin terdorong untuk menyelesaikan kurikulum begitu ya, atau mungkin ada capaian-capaian yang berhubungan dengan waktu yang terus mendekati akhir gitu ya. Ini perlu perhatian ekstra pada anak-anak. Tidak jarang karena kita kurang sabar akan menyebabkan anak menjadi minder, takut mencoba yang baru, bahkan kehilangan minat belajar. Saran perbaikannya, setiap anak memiliki kecepatan belajar yang berbeda, fokus pada proses bukan hasil cepat. Kemudian gunakan metode pengajaran yang variatif untuk membantu anak memahami dengan cara mereka sendiri. Antisipasi adalah jadwalkan waktu khusus untuk anak yang lambat belajar. Mungkin ada sesi individu atau kelompok kecil, kalau memang lebih dari satu begitu ya, untuk melakukan mungkin tambahan-tambahan waktu semacam ngeles gitu ya, bukan ngeles ya, ngeles. Kemudian bisa jadi sebagian orang merasa terlalu sibuk begitu ya, sehingga mungkin karena sebab tekanan pekerjaan, tuntutan ekonomi, atau bahkan mungkin ketergantungan pada gadget. Karena tidak jarang ada anak-anak yang memang dibersamai oleh orang tuanya, waktunya banyak, tapi ternyata orang tuanya malah sibuk gadget sampai ada tayangan-tayangan video yang ketika ditanya apa cita-citamu, maka ada seorang guru yang kaget ketika menemukan ada anak didiknya yang bercita-cita agar bisa menjadi HP. Para guru yang lain bingung, anak-anak juga nggak ngerti ketika ditanya latar belakangnya, ternyata beliau mengatakan, sungguh saya sangat iri dengan ibu aku, dengan ayah aku yang lebih mementingkan HP-nya ketimbang aku. Ketika berkomunikasi, yang dilihat HP, yang dipegang HP. Jadi kita juga kalau kita berbicara, ternyata lawan bicara kita megang HP. Walaupun mungkin jadi cuma dinyalain aja, rasanya sudah ada rasa kita tuh kurang dihargai.
Ternyata ini HP ini barang yang bisa berubah menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita atau sebaliknya, begitu ya. Maka ini penghambatnya bisa jadi karena ketidakmampuan mengatur prioritas. Kita bisa terangkan kepada anak-anak tentang penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting mendesak, tidak penting tidak mendesak, begitu ya. Ini ada pada kuadran, begitu ya. Ini biasanya mungkin disampaikan oleh para motivator. Kemudian persepsi bahwa menyediakan kebutuhan materi sudah cukup. Yang penting sudah menghasilkan uang, tidak terbebani lagi. Sebagian orang tua merasa tidak terbebani lagi dengan harus mendidik, harus membantu mengerjakan PR-nya, memahamkan pelajaran yang belum dipahami jika mereka bisa, dan seterusnya. Dampaknya apa? Anak-anak ketika merasa tidak dihargai, kehilangan ikatan emosionalnya. Apalagi jika anak-anak kita adalah perempuan. Ini cukup banyak kasusnya bahwa ternyata perilaku negatif anak-anak perempuan yang muncul itu kebanyakan disebabkan oleh kurang dekatnya dia atau si anak perempuan ini dengan ayahnya. Ini bisa menimbulkan perilaku negatif, efek negatif. Buat jadwal harian yang berkualitas bersama anak, ini solusinya. Matikan gadget selama family time. Libatkan anak dalam aktivitas sehari-hari, memasak, bermain, mungkin juga membuang sampah, begitu ya, menyapu, kemudian apa, merapihkan, dan seterusnya. Ajak, libatkan mereka. Yang berikutnya, membandingkan satu anak dengan yang lain. Sebagian orang tua punya harapan supaya anaknya bisa lebih berprestasi, akhirnya mereka menceritakan orang lain, mungkin tetangganya, mungkin juara kelas di kelas anaknya, atau mungkin sepupunya, atau mungkin bahkan kakaknya si anak. Ini ternyata bisa membuat si anak menjadi kehilangan motivasi, ada kecemburuan, atau bahkan kebencian yang muncul. Maka mari kita lihat bahwa fokus kita tetap harus pada kemajuan anak, bukan hasilnya. Berikan pujian atas usahanya, tapi jangan berlebihan. Hindari membicarakan prestasi anak lain di depan anak. Kita jadikan anak kita dia dia sendiri, gitu ya. Diri dia sendiri, bukan diri orang yang yang dipermisalkan, yang disebutkan. Kemudian kalau kita lihat juga ada eh, apa terlalu protektif ya, overprotective, melindungi anak. Analisanya adalah mungkin karena ketakutan orang tua akan resiko atau kegagalan yang dialami anak, sehingga overprotective ya, terlalu kuat melindungi. Bisa juga disebabkan karena mereka pernah trauma saat mereka jadi anak-anak dulu yang disikapi oleh orang tuanya. Maka rasa takut kontrol, kehilangan kontrol atas anak, ini akan menghambat perubahan itu sendiri. Dan keyakinan bahwa perlindungan berlebihan adalah kasih sayang, ternyata juga ini tidak baik. Anak menjadi kurang mandiri, dampaknya tidak percaya diri, sulit mengambil keputusan, resiko stres, tekanan karena tuntutan sempurna, dan seterusnya. Salah solusinya, beri anak kesempatan mencoba dan belajar dari kesalahan. Tetapkan batasan yang jelas, tapi beri kebebasan yang sesuai dengan usia. Tidak membahayakan, dan juga mungkin mereka paham. Dorong anak untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Ini perlu ada pelatihan, ya, dilatih gitu maksudnya. Berikutnya, kurang memberikan teladan yang baik. Ini juga nanti bisa dibaca, filenya sudah di-share ke para bapak dan ibu, insya Allah begitu ya. Nanti untuk bisa di-share ke para ayah dan bunda. Ini kurang memberikan teladan yang baik, kemudian membentak. Ini juga perlu kita kita hindari. Marah berlebihan, volume naik ya. Ketika misalkan mereka melakukan sebuah kesalahan, kita bisa lihat kesalahan mereka itu disengaja atau tidak. Kalau disengaja, ternyata mereka sudah memahami, digali ada apa permasalahan yang melatar belakanginya. Mungkin dengan cara yang baik, dengan cara yang interaktif, begitu ya, efektif, persuasif, gitu dan seterusnya, supaya apa? Mereka curhatkan dulu saja. Jangan langsung kita vonis, pokoknya, pokoknya, pokoknya. Kadang-kadang mungkin kita temukan demikian, gitu ya. Ini yang ketujuh, menggunakan nada tinggi ketika memarahi anak, kurang memberikan perhatian, memberikan apresiasi atau pujian. Ini waspada penyakit ain. Karena berprestasi, terus aja diagung-agungkan, terus dipublikasi, begitu ya, terus diulang-ulang pujiannya, tanpa ada doa barokah. Ini bahaya. Yang sembilan, membandingkan anak dengan temannya, atau bahkan mungkin dengan kakaknya, kakak dan sebagainya,
terlalu bergantung pada metode konvensional. Mungkin kita dulu dapat cara dididik demikian, maka tidak jarang kita akan mendidik anak dengan cara sebagaimana kita pernah mendapatkannya. Tidak jarang demikian. Maka perlu kita mungkin ikut pelatihan workshop untuk menambah wawasan begitu ya, untuk merubah metode-metode konvensional yang sebetulnya bisa jadi ada yang lebih efektif dari itu. Ini beberapa permasalahan di akhir yang ada, dan ini langkah-langkah solusinya. Ini bisa dibaca juga, insya Allah eh, tidak terlalu sulit ya untuk memahaminya. Dan berikutnya ini upaya aplikatif meningkatkan quality time bersama orang tua dan selesai. Itu mungkin ayah dan bunda, mohon maaf jika terlalu panjang. Semoga ada guna dan manfaatnya. Barakallahu fikum. Enggak, kami kembalikan kepada Ustazah MC. Baik, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah, jazakallah khair atas taujiahnya, Masya Allah ya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan menjadi pengajaran ya buat kita sebagai guru dan sebagai orang tua juga ya. Baik, kepada ayah bunda, ada yang mau bertanya terkait tadi yang disampaikan oleh Ustadz Eko, saya persilahkan. Barangkali mau ada yang mau di-sharing atau mau dibicarakan, mangga silahkan. Boleh dicat juga ya, Bu ya. Jika Bunda Prabu, ada yang mau ditanyakan? Mangga, bunda-bunda, bunda Ahnaf, hadir. Sepertinya sudah mulai. ini banyak bunda ya, ada ayah juga ya, ayah Habibie ya. Sepertinya sudah cukup, Ustadz. Cukup ya, Insya Allah. Oh, Masya Allah ya. Baiklah, terima kasih Ustadz dan mudah-mudahan sekalian. Ya, ada closing statement Ustadz dari Ustadz. Dan sekalian mohon ditutup dengan doa. Atur nuhun. Ayah bunda memang apa ini teh anugerah ya. Kita Allah mudahkan bisa berkeluarga, Allah mudahkan bisa punya keturunan. Perlu dibantu ikhtiarnya, dilengkapi dengan upgrading skill ya, pengasuhan, kemudian pengelolaan manajemen emosi, troubleshooting, ya problem solver begitu ya. Ya kalau istilah teknik troubleshooting begitu ya. Jadi mengetahui bagaimana menggali penyebab, mengetahui, mendapatkan, kemudian menentukan langkah-langkah solusinya begitu ya, yang efektif. Maka ya
jangan pernah berhenti untuk terus belajar menjadi orang tua hebat. Karena orang tua hebat juga tidak terlahir begitu saja, begitu ya. Dan memang bukan secara umum lagi, mayoritas, bisa jadi hampir semua orang yang berkeluarga itu mungkin sebagiannya itu terbekali dengan semangat menjaga diri dari kemaksiatan. Alhamdulillah itu sudah sebuah yang luar biasa. Hanya saja ketika ternyata permasalahannya bertambah, misalkan mulai lahir anak pertama, maka ada tuntutan kita untuk juga tolabul ilmi tentang bagaimana menjadi ayah, bagaimana menjadi ibu, bagaimana mengasuh ya, menerapkan pola pola ajar didik begitu ya, pembinaan, kemudian tadi ya melakukan pendekatan komunikasi dengan anak. Ini juga mungkin perlu banyak banyak tambahan waktu yang harus kita curahkan untuk mendapatkan apa tambahan-tambahan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita dalam upaya mendidik anak-anak kita supaya menjadi generasi robbani insya Allah. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan kita. Mungkin kita pernah melakukan kesalahan, setiap kita bisa jadi karena juga terlahir dalam kondisi tidak ada yang sempurna ya, langsung ada ilmunya, langsung mungkin S1, langsung mungkin pintar jadi bapak dan sebagainya. Tidak semuanya demikian, tapi ini adalah anugerah yang harus kita syukuri dengan cara kita taat kepada Allah Rasulnya, tolabul ilmi. Sekarang YouTube udah banyak, ada Ayah Benri, ada Ayah Irwan, ada Ibu Eli, begitu ya dan sebagainya. Para psikolog juga sudah tersebar, pelatihannya sudah banyak. Intinya kalau kita mau belajar sebetulnya yang gratis juga banyak. Asal kita benar-benar serius minta tolong sama Allah agar kita dimudahkan untuk mencari solusi dari masalah-masalah apapun yang kita hadapi begitu ya. Mungkin ada masalah dengan pasangan, ada masalah dengan anak, ada masalah dengan mertua, orang tua, menantu mungkin ya nanti kalau sudah besar dan seterusnya. Ini semuanya tidak lepas dari qada dan qadarnya Allah dan ini semuanya adalah insya Allah baik bagi kita begitu kita tetap husnuzon menjaga diri husnuzon selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah berkahi kita, Allah berkahi keluarga kita, Allah berkahi keturunan kita, anak didik kita, keluarga besar kita semua dan mudah-mudahan Allah memberikan solusi terbaik atas masalah-masalah kita. Mungkin itu sebagai closing statement-nya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Dilanjut dengan doa, Ibu ya. Semoga Ustaz. Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama mulai sebelum berdoa dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala 3 kali dengan istighfar yang sedikit agak panjang. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika mimma sta'adza bihi 'abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairul musta'an wa alaikal balag wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma ij'alna minat tawwabin wa ij'alna minal mutatahhirin wa ij'alna min ibadika sholihin. Allahumma ij'al auladana auladan sholihin hafizina lil Qur'ani was sunnah fuqaha fid din mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi auladina wa la tadurrahum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birahum. Allahumma inna nastaghfiruka min kulli khata'in aw taqsirin fi haqqi auladina wa nas'aluka ya Rahman an taj'alahum qurrata a'yunin lana wa salihina fid dunya wal akhirah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna
waj'alna qudwatan sholihatan li auladina. Allahumma ja'al qulubana rahimatan tijaha auladina wahdina linurabbiyahum ala hubbika wa hubbi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la taj'alna minal ladina yudayyi'una amanatahum fi tarbiyati auladihim warzuqna al-hikmata fi kulli qawlin wa amalin nuqaddimuhu li atfalina. Ya Rahim, Ya Wadud, ij'al auladana muhibbina li kitabik, muti'ina li amrik, waj'alna mimman yu'adduna huquqahum kama amarta. Ya Allah, kami mohon padamu ampunan atas setiap kesalahan dan kelalaian kami dalam mendidik anak-anak kami. Jadikanlah mereka penyejuk hati kami, anak-anak yang soleh dan solehah, baik di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah kedua orang tua kami. Jadikan kami teladan yang baik bagi anak-anak kami. Jangan biarkan kami menjadi orang tua yang mengabaikan amanah-Mu dalam mendidik anak-anak. Ya Allah, lembutkanlah hati kami dalam mencintai anak-anak kami dengan kasih sayang yang Engkau ridhoi. Berilah kami kekuatan untuk mendidik mereka di atas kecintaan kepadamu dan kepada Rasul-Mu. Ya Allah, janganlah kami jadikan orang tua yang merusak hati anak-anak kami dengan amarah dan ketidakpedulian kami. Berilah kami hikmah dan kesabaran dalam mendidik, agar setiap ucapan dan tindakan kami menjadi doa kebaikan bagi mereka. Wahai yang Maha Pengasih, jadikanlah anak-anak kami cinta kepada Al-Quran, taat kepada perintah-Mu, dan jauh dari maksiat kepadamu. Bimbinglah kami untuk memenuhi hak mereka sebagaimana yang Engkau telah perintahkan. Ya Allah yang Maha mengetahui setiap kesalahan yang kami lakukan, ampunilah kami, tuntunlah kami menjadi orang tua yang lebih baik. Jadikanlah setiap air mata yang jatuh hari ini sebagai saksi di hadapan-Mu bahwa kami ingin berubah dan memperbaiki diri demi anak-anak kami. Allahumma ja'al auladana auladan sholihin, azkiya'a muttaqin, ya barina biwalidaihim, syakirina li'amik, wa minal ladina yuti'una amraka wa rasulak. Allahumma hfazhum wahmihim bihifzika waj'alhum fi amanika wa ri'ayatika. Allahumma ba'id bainahum wa baina kulli syarrin wa su'in wa naqi qulubahum minal fitani wal ma'asi kama yunaqqas thawbul abyadu minad das. Allahumma ja'alhum qurrata ayunin lana fid dunya wal akhirah wa min muwaffiqinal muflihin. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah, cerdas, tak bertakwa, berbakti kepada orang tua, pandai bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu, dan termasuk hamba-hamba-Mu yang selalu taat kepada perintah-Mu dan Rasul-Nya. Ya Allah, jagalah dan lindungilah mereka dengan penjagaan-Mu yang sempurna. Letakkan mereka dalam keamanan dan kasih sayang-Mu. Ya Allah, jauhkanlah mereka dari segala keburukan, kejelekan, fitnah, dan maksiat. Bersihkan hati mereka dari segala jenis penyakit hati, sebagaimana Engkau membersihkan kain putih dari noda. Ya Allah, jadikanlah mereka penyejuk mata hati kami di dunia dan akhirat, serta masukkan mereka ke dalam orang-orang yang beruntung dan mendapatkan petunjuk-Mu. Ya Allah, Engkau yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, kabulkanlah doa kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan bimbinglah kami untuk menjadi orang tua yang mampu membawa anak-anak kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wa hafizakum. Amin. Atas doanya. Baik, Ayah Bunda, seluruh rangkaian sudah disampaikan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan hasiron atas kehadirannya, atas kesempatannya, atas waktunya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu besok untuk anak-anak soleh dan soleha. Ketemu besok dengan semangat baru, dengan ya, alhamdulillah ya. Terima kasih semuanya. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.